Selamat pagi teman-teman. Pada pagi ini saya akan menjelaskan tentang aborsi dan eutanasia sebagai contoh dari sebuah masalah moral yang berkembang dalam masyarakat modern, tetapi tidak ada dasarnya dalam kitab suci. Sehingga kita tidak bisa mencari rujukan dalam kitab suci untuk menentukan langkah-langkah apa yang harus diambil supaya kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Jika masalah moral itu ada dalam kitab suci, ya sudah kita jadikan kitab suci sebagai dasar. Tetapi ketika tidak ada dasar dalam kitab suci, maka etikalah yang membantu mencarikan dasar-dasar teoritis supaya tindakan yang mau kita ambil itu tidak salah. Nah, pertanyaannya adalah satu, apakah eutanasia itu boleh? Dua, apakah aborsi itu boleh? Nah, untuk menjawab ini saya akan menjelaskan lebih detail terkait dengan bagaimana aborsi itu dianggap dan eutanasia dianggap. Pertama kita akan bahas tentang aborsi. Aborsi itu harus dibedakan dengan yang namanya pembunuhan. Kalau pembunuhan, semua agama itu melarangnya. Mengapa dilarang dalam agama dan dalam moralitas? Karena pembunuhan itu melanggar kewenangan Allah. Hidup mati manusia itu yang menentukan bukan manusia, tapi Allah dan orang itu sendiri. Tapi sebenarnya pemenang ada pada Allah. Oleh karena itu, pembunuhan itu dilarang, bunuh diri juga dilarang. Karena orang bertindak melebihi batasnya. Itu adalah pemenang Allah tapi dikerjakan oleh manusia, tidak boleh. Itu melanggar hak asasi manusia, hak untuk hidup. Jadi semua bentuk pembunuhan dan bentuk bunuh diri itu dilarang. Oleh karena itu, aborsi ini menjadi masalah sangat sensitif. Karena kalau tidak hati-hati akan jatuh pada tindakan membunuh janin yang tidak berdaya. Dan itu sangat tidak manusiawi. Kalau Anda melawan musuh yang seimbang dengan Anda, itu masih bisa dipahami. Kalau Anda melawan orang yang tidak bersenjata dan Anda bersenjata, itu nggak balance. Nggak kesatria namanya. Nah sekarang bayangkan, janin atau bayi yang masih mungil dari dalam kandungan ibu, tidak berdaya apa-apa, dilawan oleh orang yang perkasa. Itu sangat tidak manusiawi. Nah, bagaimanakah aborsi itu? Bolehkah dia lakukan? Jawabannya boleh sejauh alasannya medis. Nah, maka aborsi boleh dilakukan dengan 3 syarat. Yang pertama adalah alasannya medis. Medis itu apa? Medis itu artinya terkait dengan kesehatan. Kesehatan siapa yang kita bicarakan? Kesehatan anak atau kesehatan ibu? Yang kita bicarakan adalah kesehatan ibu. Nah, saya akan memberikan contoh supaya Anda lebih mudah memahaminya. Supaya Anda juga jelas untuk menentukan langkah-langkah bila menghadapi masalah seperti ini. Katakanlah seorang ibu, dia sedang hamil. Dan di dalam kandungannya itu ada kanker yang sangat ganas. Jika kanker itu tidak diambil, tidak dimusnahkan, maka akan mengancam
nyawa atau keselamatan ibu tadi. Nah, ini yang disebut alasan medis. Jadi terkait dengan kesehatan ibunya. Kalau anaknya cacat, Pak, boleh? Tidak boleh. Karena anak cacat sekalipun juga punya hak untuk hidup. Kadang kita berpikir bahwa nanti kasihan kalau hidup gitu kan ya, cacat, dihina orang gitu kan ya. Itu kan pikiran kita. Tapi banyak orang cacat yang hidupnya bahagia lebih bahagia daripada kita. Tergantung cara mendidiknya dan cara mendampinginya. Nah, kita nggak boleh mengandekan. Yang harus kita pikirkan adalah orang itu punya hak untuk hidup. Setiap janin punya hak untuk hidup, tidak boleh dibunuh. Kalau Anda pernah menonton film-film dokumenter terkait dengan proses namanya aborsi, gitu, kamu akan melihat ketika janin itu mau dicapit dan sebagainya, mau digunting, dia menghindar bahwa dia pengen survive, pengen hidup. Nah, maka alasan medis itu artinya bahwa hanya karena ibu yang mengalami sakit itu, maka aborsi boleh dilakukan. Bukan karena anaknya cacat dan sebagainya. Pertanyaannya, Pak, apakah itu bukan pembunuhan? Bukan. Bukan pembunuhan. Karena memang tujuannya tidak membunuh anak itu. Tujuannya adalah menyelamatkan ibu itu. Di dalam dilema moral, ketika terjadi sebuah kesulitan menghadapi sesuatu yang sangat-sangat penting keduanya, maka yang dipikirkan adalah mengambil risiko yang sekecil-kecilnya. Risiko yang kecil itu apa? Risiko yang kecil itu adalah menyelamatkan ibu. Pertanyaannya bukan siapa yang dibunuh atau siapa yang dimatikan, tetapi siapa yang diselamatkan. Kenapa kita menyelamatkan ibu, gitu kan ya? Ya karena ibu itu punya anak lain mungkin yang sangat membutuhkan kehadiran ibu itu. Dan seorang ibu punya suami mungkin, kecuali bercerai gitu kan ya, pasti punya suami. Dan suaminya itu membutuhkan kehadiran ibu itu. Jadi kalau kita menggunakan bahasa yang negatif itu, pilihannya menyelamatkan ibu atau menyelamatkan anak, ya menyelamatkan ibu. Karena ibu itu sangat dibutuhkan. Ini bukan pilihan yang kita mau, tapi ya terpaksa. Karena kalau kita diam, tidak bertindak, kita akan membunuh dua-duanya. Ketika ibunya meninggal, anaknya juga meninggal. Pertanyaannya, Pak, apakah kita tidak boleh menunggu sampai anak itu lahir baru diaborsi, baru diangkat rahimnya? Nah, maka saya katakan ketika diindikasikan di dalam rahim ibu itu ada kanker yang ganas dan cepat menyebar, nah maka harus segera dilakukan aborsi. Karena kanker ganas itu kalau menyebar ada sampai ke jantung, paru-paru, ke hati dan sebagainya, itu akan berbahaya bagi kesehatan ibu itu. Nah, untuk menghindarkan pembunuhan, maka yang dilakukan adalah caranya. Modus itu penting, cara itu penting. Tujuannya menyelamatkan ibu, caranya juga tidak boleh membunuh anak. Oleh karena itu caranya adalah mengangkat rahim ibu yang ada kankernya tadi. Nah, maka syarat kedua bahwa aborsi itu boleh dilakukan adalah caranya indirect. Indirect itu artinya tidak langsung. Kalau kita memotong anak itu dengan gunting, lalu menjepitnya, lalu ditarik keluar, memberi obat pada janin itu namanya pembunuhan. Karena caranya indirect. Tujuannya bukan membunuh bayi. Tujuannya adalah mengangkat rahim ibu yang ada kankernya.
mengangkat kanker yang ada di dalam rahim itu. Tujuannya adalah menyelamatkan ibu, mengangkat rahim. Efek sampingnya anaknya, janinnya tadi mati. Mati itu bukan tujuan. Mati itu efek samping. Mohon dipahami dengan jelas bahwa etika punya bahasa-bahasa yang khas. Kita mau menyelamatkan ibu, bukan membunuh anak. Kalau ada pertanyaan, siapa yang diselamatkan, bukan siapa yang dibunuh. Nah, jelas saudara bahwa aborsi semacam ini diperbolehkan karena tujuannya menyelamatkan ibu demi mengurangi risiko yang lebih banyak. Karena kalau kita berdiam diri, membiarkan itu nanti yang meninggal 2 orang, ibu dan anak. Jika kita masih bisa menyelamatkan nyawa ibu, ya nyawa ibu itu kita selamatkan. Jadi pertama syaratnya medis, yang kedua indirect, dan ketiga dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kapabilitas, kompetensi di bidangnya. Jadi yang berhak menentukan alasannya itulah dokter kandungan, bukan dukun bayi, apalagi dukun togel, nggak boleh gitu. Nah, maka hanya boleh diputuskan oleh orang medis dan dikerjakan oleh orang medis. Tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya kapabilitas atau kompetensi di bidang yang dimaksudkan tadi, yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi ini 3 syarat penting. Dan melalui proses pasti pertimbangan, perdebatan, dan bahkan pendampingan psikologis bagi ibu yang mau mengadakan aborsi, dan juga bagi keluarga. Karena seorang ibu sejati pasti akan merasa bersedih, shock, hancur ketika harus melakukan aborsi. Nah, perempuan yang suka melakukan aborsi dan tidak punya rasa shock, rasa bersalah, itu udah perempuan yang hanya menuruti kesenangannya sendiri. Itu wanita yang tidak punya perasaan, wanita yang nggak punya harga diri, karena membunuh anak kandungnya sendiri. Maka ketika melakukan aborsi biasanya keluarga mendapatkan pendampingan dari pastor, dari ustadz, atau dari orang-orang yang mempunyai kompetensi di bidang itu. Sehingga tidak punya perasaan bersalah terus-menerus bagi ibu yang melakukan aborsi tadi. Supaya jelas dipahami bahwa ini bukan pembunuhan, bahwa ini tindakan terpaksa, bahwa ini tindakan ya karena situasinya dilematis, mengambil risiko sekecil-kecilnya. Itu yang harus dijelaskan. Nah, kedua, apa eutanasia? Eutanasia itu sesuatu yang pasti Anda pahami secara salah. Mungkin guru biologi Anda, guru agama Anda salah menjelaskan pada Anda. Saya sudah bertahun-tahun mengajar di ADMI dan selalu ketika saya tanya apakah eutanasia, mereka kompak mengatakan suntik mati. Pendapat itu salah total, karena eutanasia bukan seperti itu. Eutanasia itu sama seperti aborsi. Itu masalah moral baru yang dulu di dalam kitab suci nggak pernah disebutkan, nggak pernah dibahas. Di zaman kitab suci ditulis itu belum ada kedokteran yang canggih yang bisa mendeteksi bahwa di dalam rahim seorang ibu itu ada kanker gitu ya. Tahu-tahu ibunya mati gitu saja. Gitu. Dan mungkin dikatakan ya sakit masuk angin duduk atau apa. Ya. Nah, sekarang kan dunia modern, maka ada penelitian, ada pengetahuan yang bagus sehingga bisa mendeteksi di dalam rahim seorang ibu ada kanker. Nah, eutanasia bagaimana dijelaskan? Eutanasia itu adalah sebuah keputusan dilematis juga. Keputusan moral yang tegas diambil.
Ada 3 syarat juga. Yang pertama medis, kedua indirect, dan ketiga dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kompetensi, kapabilitas yang tepat di bidangnya. Medis artinya apa? Artinya secara medis, orang yang dieuthanasia itu orang yang sudah tidak mungkin hidup. Sakit yang sudah tidak mungkin bisa disembuhkan lagi. Secara biologis itu sudah mati, sudah nggak mungkin hidup. Jadi ini perlu dipahami gitu kan. Jadi jangan karena utangnya banyak terus minta euthanasia, ini nggak boleh karena ini bukan medis. Jadi kan ada orang yang karena sakit dia minta euthanasia, nggak boleh itu. Dia masih sadar, masih bisa kemudian hidup gitu kan, hanya menderita sakit saja gitu. Jadi dikatakan medis itu artinya orang itu memang secara biologis nggak mungkin hidup. Nah, dia itu sampai sekarang masih hidup itu karena ada peralatan medis yang dipasang dalam tubuhnya. Entah itu oksigen, pacu jantung, dan sebagainya. Banyak alat-alat kedokteran yang bisa menopang hidup manusia sampai sekian waktu lamanya. Jika tidak ada itu, orang itu sudah mati. Nah, ini disebut medis. Nah, supaya jelas gitu bahwa orang yang euthanasia itu adalah orang yang sudah tidak mungkin hidup lagi. Alasan pertama medis. Kedua yang dilakukan adalah indirect. Indirect itu apa? Ya, dilakukan tidak langsung. Bukan dengan cara suntik mati. Itu sudah kesalahan total. Itu pembunuhan namanya. Dan melanggar perintah Allah. Melanggar wewenang Allah tentang hidup dan mati manusia. Melanggar hak asasi manusia. Nah, maka bagaimana indirect itu gitu kan ya. Bukan disuntik mati, bukan dipukul dan sebagainya. Nah, tetapi dengan cara peralatan medis dan obat-obat yang biasanya disuntikkan diberikan pada pasien itu dilepas. Nah, kenapa dilepas itu kan ya? Nah, ketika dilepas itu nanti maka orang itu akan mati. Tujuannya bukan mati, saudara. Pahami. Bukan mematikan seseorang. Kalau tujuannya mematikan berarti itu membunuh. Nah, euthanasia itu tujuan utamanya adalah menghentikan penderitaan. Mengakhiri penderitaan. Nah, bukan mematikan orang. Ketika alat-alat medis itu dilepaskan, tujuannya bukan mematikan seseorang tapi mengakhiri penderitaan orang itu. Selama alat medis tadi dipasang dalam tubuh orang itu, dia masih hidup, masih bertahan, dan bertahan di dalam penderitaan. Ada alasan mengapa penderitaan itu harus diakhiri. Ada 3 alasan yang saya jelaskan. Maka harus dipahami bahwa kematian di dalam euthanasia itu bukan tujuan tapi efek samping dari pengangkatan alat-alat medis yang ada dalam tubuhnya. Maka euthanasia itu dikatakan sebagai mati bahagia. Dengan mati justru bahagia. Kalau hidup, dia akan menderita kesakitan luar biasa. Dan ahli moral, etikawan menganggap orang yang hidup dengan cara seperti itu tidak layak. Tidak layak. Hidup menderita seperti itu tidak layak dijalani. Maka mati itu lebih baik. Nah, kenapa kita bilang seperti itu? Kadang ada orang yang mengalami kesakitan dan masih sadar. Kadang bilang begini, Tuhan kalau engkau mau ambillah nyawaku. Gitu. Karena aku sangat menderita. Nah, mungkin orang yang tidak sadar, yang tidak bisa berkata-kata lagi, ya sebenarnya mengharapkan itu.
tetapi kan nggak bisa bilang, nggak bisa ngomong, maka ya dia diam saja. Oleh karena itu, para tokoh moral, kaum agamawan, etikawan, dan dokter yang harus memutuskan. Jadi orang-orang yang kompeten di bidangnya memutuskan bahwa orang ini boleh dieutanasia atau tidak. Dan ada persetujuan dari keluarga, termasuk aborsi juga begitu, ada persetujuan dari keluarga. Kalau misalnya keluarga nggak mengizinkan, ya dokter sekalipun juga nggak boleh melakukan aborsi dan eutanasia. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan mengapa eutanasia dilakukan. Ada 3. Yang pertama, bahwa penderitaan yang berkepanjangan, sakit yang berkepanjangan itu membuat seseorang sangat tertekan. Sangat tertekan. Dan itu sangat tidak manusiawi. Sangat tidak manusiawi. Dan maka dikatakan jika mati itu lebih baik daripada menderita. Nah, itu alasan pertama. Bahwa tujuan dari eutanasia adalah menghentikan penderitaan. Yang kedua, semua orang beriman mengharapkan saudaranya atau siapapun yang sakit kalau meninggal, meninggallah dalam iman, dalam keyakinan imannya. Kalau orang Islam mengatakan mati semoga husnul khotimah. Jadi mati dalam keadaan beriman, bukan mati dalam keadaan tidak beriman. Nah, sekarang kita membuat logika yang jelas. Kalau Anda sakit saja, itu sudah mengeluh Tuhan, Gusti Allah, Gusti Yesus, tolonglah kami, sembuhkanlah kami. Lindungilah kami, angkatlah penyakit kami, ya Allah, ya Gusti, ya Tuhan. Hiburlah kami, kuatkanlah kami, sembuhkanlah kami, angkatlah penyakit kami, dan sebagainya. Dan kalian yang masih sadar saja itu, kalau doa-doa kalian tidak didengarkan, yang terjadi adalah Anda mulai Tuhan maha jancok. Saya sudah memohon berkali-kali, tetapi mendapatkan penderitaan seperti ini. Salah saya apa? Saya mendapatkan seperti ini. Nah, ketika permohonan itu nggak didengarkan oleh Tuhan dan dia tetap sakit dan menderita, yang terjadi kemungkinan besar adalah orang itu kehilangan imannya, tidak percaya pada Tuhan. Lalu dia menyangkal Tuhannya dan gak percaya Tuhan ada gitu ya. Dan kalau mati nanti mati dalam keadaan tidak beriman, dalam keadaan tidak husnul khotimah. Nah, itu yang dihindarkan. Dan yang ketiga adalah faktor ekonomis. Orang yang menderita seperti itu, dalam kondisi seperti itu biasanya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dan tidak semua orang mempunyai biaya duit banyak untuk menanggung biaya pengobatan seperti itu. Kadang sangat tidak manusiawi ketika uang itu dihabiskan untuk membayar peralatan medis untuk orang yang sudah tidak mungkin hidup. Dalam pertimbangan moral, mungkin uang itu lebih baik dipakai untuk menghidupi orang-orang yang masih punya kemungkinan hidup. Orang-orang yang membutuhkan biaya untuk hidupnya dan membangun masa depannya. Biaya yang dipakai untuk membayar alat medis dan obat-obatan itu lebih baik diberikan untuk istri, anak, atau cucu yang membutuhkan biaya untuk kehidupannya. Alangkah lebih baik jika memang semuanya hidup dan baik. Tapi ketika toh akhirnya orang yang sakit tadi meninggal, gitu kan, lalu kita menghabiskan uang
dalam jumlah sekian banyak, lalu keluarga kita menderita kesulitan ekonomi, kesusahan dan sebagainya. Itu sangat tidak manusiawi. Semua dari kita mengharapkan orang yang sakit itu sembuh. Nah, kadang dokter di rumah sakit menyarankan ketika ada orang sakit sudah nggak mungkin disembuhkan, lalu bilang bahwa kami sudah tidak mungkin lagi bisa menyembuhkan, daripada menghabiskan biaya besar, dibawa pulang saja. Itu alasan moral yang luar biasa. Nah, tapi keluarga ketika mengatakan nggak apa-apa dokter, kita punya duit banyak, ya duit kita habis 7 keturunan, gitu kan. Ya nggak apa-apa. Tapi ketika ekonomi kita sulit dan kita menghabiskan uang begitu banyak untuk hal seperti itu, gitu kan ya, itu lebih tidak manusiawi. Nah, makanya saudara, dalam kasus eutanasia ini, gitu kan ya, harus disepakati, diputuskan oleh orang yang punya kompetensi memutuskan itu, disetujui oleh orang-orang bermoral, gitu kan, entah itu pastor, pendeta, ustadz, kaum etikawan dan sebagainya, supaya tidak terjadi pembunuhan-pembunuhan. Kadang orang melakukan pembunuhan demi asuransi yang didapatkan. Kadang orang melakukan pembunuhan karena orang nggak tahan menderita, itu namanya bunuh diri. Dan itu melanggar hukum dari Allah, hukum dari Tuhan. Karena hidup dan mati manusia itu adalah wewenang Sang Pemberi hidup, Tuhan sendiri. Jadi harus jelas dipahami saudara. Nah, mengapa aborsi dan eutanasia itu merupakan dilema moral, masalah moral yang berkembang dalam masyarakat modern, dan kita nggak pernah bisa menemukan dasarnya dalam kitab suci. Termasuk cloning, itu kita nggak bisa menemukan kitab suci, karena memang pada waktu kitab suci ditulis itu dunia belum sekompleks sekarang, dan dunia belum semaju sekarang dalam hal kedokteran, sehingga kita tidak mengerti. Nah, itulah saudara, dasar-dasar ketika kita memutuskan. Inilah yang saya katakan di depan, bahwa etika itu punya sumbangsaran terhadap kaum agamawan. Nah, ketika menghadapi masalah moral yang berkembang dalam masyarakat tetapi tidak ada dasarnya dalam kitab suci. Kalau bagian pertama kita membahas bahwa etika membantu kaum agamawan untuk menafsirkan apa yang ditulis dalam kitab suci. Nah, kalau sekarang kaum etika membantu kaum agamawan untuk mencarikan dasar-dasar yang diperlukan untuk melakukan tindakan, di mana dasar itu di kitab suci tidak ada. Dan yang ketiga terkait dengan masalah dialog agama. Nah, bahwa etika membantu kaum agamawan untuk berdialog. Nah, dialog itu bukan dialog akidah. Nggak bisa kita berdialog akidah, karena memang akidahnya berbeda-beda. Nanti kalau dialog akan berantem, aku yang benar, kamu yang salah, aku yang benar, kamu yang salah, seperti itu. Kalau dialog, nanti dialognya bentuknya adalah sharing iman, itu boleh. Sharing iman, saya membaca kitab suci ini, saya mendapatkan peneguhan itu, boleh seperti itu. Itu pun masih sensitif. Ya paling baik itulah dialog dalam bentuk kerjasama, misalnya menangani banjir. Nah, ini kelompok NU, Muhammadiyah, dan anggota gereja bekerja bersama-sama. Mewujudkan iman dari masing-masing, bahwa orang Kristen, orang Katolik punya pandangan bahwa kita harus mencintai sesama kita yang menderita. Dan orang Islam juga punya refleksi iman yang sama, bahwa kita harus tolong menolong. Disitulah kaum agamawan, orang yang berbeda agama bisa berdialog. Tapi jangan sekali-sekali Anda berdialog soal akidah. Yang pertama, karena Anda tidak menguasai kitab suci, tidak menguasai akidah, gitu kan ya. Bisa-bisa nanti juga akan menimbulkan konflik horizontal. Anda dan teman Anda berantem. Sekian, terima kasih.